semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pendidikan Ibu Reski Aulia. Baiklah, untuk video kali ini Ibu akan membahas mengenai teks LHO untuk materi pembelajaran kelas 8. Dalam pembahasan kali ini, untuk teks LHO, Ibu mulai dari 3 poin yang paling dasarnya dulu, yaitu pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks LHO. Untuk struktur dan kaidahnya, Ibu akan pisah dari video ini agar kalian juga bisa lebih fokus bagaimana cara membuat teks LHO dengan menyesuaikan struktur dan kaidahnya. Baiklah, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu pengertian teks LHO. Dari pengertiannya, teks LHO itu adalah teks laporan yang ditulis berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Dapat juga disimpulkan seperti ini. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data, informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Contoh, pada pengamatan terhadap tanaman kacang hijau. Dalam tanaman kacang hijau itu pasti kalian akan meninjau secara langsung di hari pertama panjang kecambahnya berapa, hari kedua berapa, hari ketiga, 4, dan 5 kalian akan mengamati secara langsung pertumbuhan dari kecambah kacang hijau tersebut. Kalian akan melihat secara langsung perkembangannya. Nah, itulah observasi, kalian meninjau secara langsung. Poin yang kedua yaitu tujuan teks LHO. Mengapa dalam suatu aktivitas atau kegiatan itu selalu ada tujuan? Karena dengan adanya tujuan, kita dapat mengetahui apa manfaat kita melakukan hal tersebut untuk diri sendiri atau kepada orang lain. Sama halnya dengan mengapa kita harus melakukan observasi. Dalam teks laporan observasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Dan informasi yang didapatkan melalui observasi tersebut biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian itu akan dibuatkan laporan berdasarkan observasi yang telah kita atau kalian lakukan. Jadi, ketika informasi yang kalian dapatkan itu bukan berisi fakta, dan kalian mendapatkan informasi itu dari mulut ke mulut, tidak melakukan peninjauan secara langsung, berarti itu bukan observasi. Karena observasi itu meninjau secara langsung, melihat apa yang akan kita ketahui. Poin yang terakhir yaitu ciri-ciri teks LHO. Dalam ciri-ciri teks LHO itu ada 5 poin. Yang pertama adalah bersifat objektif, kedua berdasarkan fakta, ketiga bersifat khusus atau spesifik, keempat disajikan secara lengkap, dan yang kelima disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Mari kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya adalah
Teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Contoh sederhananya, ketika kalian mengamati ruang kelas kalian, apa yang kalian lihat itulah yang harus kalian laporkan. Misalnya, ruang kelasnya yang kurang bersih, kemudian cat tembok yang mulai terkelupas, kemudian suasana kelasnya yang berisik. Kalau itu yang kalian lihat, itulah yang kalian laporkan. Jangan menambah hal-hal yang bersifat pribadi. Contoh, kalian ingin melaporkan hal-hal yang baik kepada teman kalian yang dari kelas lain, mengatakan kalau kelas kalian itu adalah kelas yang rapi, catnya bersih, teman-teman kalian ramah, atau hal-hal yang baik yang tidak sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan secara langsung atau mengamati secara langsung keadaan tersebut. Jadi, objektif itu apa yang kita lihat itulah juga yang kita laporkan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, maka itu bukanlah objektif, tetapi subjektif. Ciri yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Dalam pernyataan ini, teks LHO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Dari pernyataan tersebut, ini masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama, yaitu bersifat objektif. Apa yang kita lihat, itulah yang kita laporkan. Jangan membuat suatu laporan yang tidak sesuai dengan informasi di tempat tersebut, karena itu tidak akan menghasilkan informasi-informasi berdasarkan fakta, melainkan opini. Ciri yang ketiga yaitu bersifat khusus atau spesifik. Topik atau objek yang dibahas dalam teks LHO itu sifatnya spesifik ya. Misalnya, kalian ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya hanya pada bahaya boraks pada makanan. Tidak membahas hal-hal di luar dari boraks. Spesifik, berarti memfokuskan pada satu pembahasan yang ditujukan gitu. Kemudian, ciri yang keempat yaitu disajikan secara lengkap. Struktur penulisan teks LHO haruslah lengkap dan runut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Tujuannya apa? Agar pembaca juga tidak bingung untuk memahami maksud dari isi teks LHO yang kalian buat. Nah, untuk ciri yang keempat ini berhubungan dengan struktur ya, struktur dalam teks LHO. Jadi, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai LHO ini, contoh-contohnya bagaimana? Nanti video berikutnya Ibu akan bahas struktur dan kaidah dalam pembuatan laporan teks LHO. Lanjut. Ciri yang terakhir yaitu disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Teks LHO bisa dirangkai semenarik mungkin dan kalian juga dapat menggunakan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LHO. Inilah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks LHO. Semoga kalian dapat memahami dengan baik, dan jika ada poin yang kurang jelas, silakan kalian berkomentar di bawah ini agar kalian dapat memahami dengan baik materi teks LHO. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share
video ini ke teman kalian agar mereka juga dapat mengetahui dengan jelas materi teks LHO. Terima kasih.